Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video ini, kami dari kelompok C3, mata kuliah Information System, Analysis and Design, Universitas Multimedia Nusantara, akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Proses Vaksinasi di Holy Wings Gading Serpong dengan nama aplikasi Screenol. Sebelum pemaparan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok C3 yang terdiri dari Rio Alvano, Kongpo, saya sendiri Muhammad Apriansa, Musfitul Ayun, Jason, Angelica, Olivia Anthony. Pada presentasi ini terdapat 6 topik pembahasan, yaitu pendahuluan, problem domain, application domain, architectural design, komponen design, dan UI aplikasi Screenol. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan pada rekan kelompok saya untuk memulai pemaparan materi presentasinya dimulai dari bab pertama. Terima kasih. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang yaitu pada tahun 2019 muncullah penyakit mematikan yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Prioritas semua orang adalah menjaga kesehatan tubuh serta menurunkan penularan COVID-19 dengan cara vaksinasi COVID di Indonesia. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini untuk mempermudah pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi. Di sini terdapat sistem definition. Sistem definition merupakan sebuah sistem komputerisasi yang dapat mengekspresikan kegiatan yang dilakukan berulang kali dalam bahasa sehari-hari. Sistem yang dibuat untuk sebuah konteks harus tersedianya informasi, menyediakan fungsi yang akan digunakannya, dan tahu bagaimana kondisi pengembangannya. Sistem definition memiliki tujuan untuk menjelaskan berbagai kemungkinan interpretasi fungsi dan manfaat yang akan disediakan oleh sistem tersebut. Untuk menjelaskan sistem definition, terdapat satu kriteria yang digunakan yaitu disebut faktor. Functionality, application domain, condition, teknologi, objek, dan responsibility. Functionality merupakan fungsi sistem yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan pendaftaran para peserta, pencatatan, pendataan, dan memindai data dari para peserta vaksin. Selanjutnya ada application domain, menyusun urutan atau langkah yang dilakukan oleh para calon peserta vaksin. Yang ketiga ada condition, yaitu sistem ini digunakan selama vaksin diadakan di berbagai daerah yang tersedia. Selanjutnya teknologi, yaitu terdapat teknologi yang digunakan untuk menunjang dan mengembangkan sistem yang akan dijalankan seperti hardware. Selanjutnya ada objek, peserta, karyawan, lokasi vaksin, tenaga medis, dan masyarakat. Dan yang terakhir responsibility, membantu dalam mempermudah dan mempercepat pendataan masyarakat untuk mendaftar vaksinasi. Next. Di sini terdapat rich picture yang merupakan gambaran informal yang dapat digunakan untuk menyatakan mengenai pemahaman sistem tersebut. Pertama, masyarakat yang ingin melakukan vaksin di Holy Wings akan dicek usianya, apakah sudah berusia di atas 12 tahun atau belum. Jika tidak dapat melakukan vaksinasi, dan jika iya, maka akan dapat lanjut dengan melakukan medical check-up. Setelah melakukan medical check-up, mereka akan membuka aplikasi kita secara online, lalu mengisi form. Setelah mereka mengisi form, maka akan memilih jadwal yang tersedia untuk vaksin. Selanjutnya, mereka akan datang ke lokasi vaksin, yaitu Holy Wings, dan selanjutnya mereka akan mengantri untuk screening. Setelah melakukan screening, akan mendapatkan dosis suntikan vaksin. Oke, yang berikutnya adalah problem domain. Di sini membahas tentang selek kandidat. Yang pertama ada kelas dan eventnya. Kelas yang terpilih yaitu vaksin, jadwal, lokasi, QR code, tenaga medis, form screening, nomor antrian, form riwayat medis, serta vaksin, petugas. Dan di kelas eventnya yang terpilih yaitu pendaftaran, memilih, memindai, mengisi, menunggu, mengonfirmasi, mendatangi, pemeriksaan, mengantri, menerima, mencatat, dan memberikan. Kemudian yang berikutnya adalah struktur generalization. Pada bagian ini kami mengeneralisasi beberapa kelas menjadi satu, seperti peserta vaksin digeneralisasikan ke masyarakat, kemudian jenis vaksin dan dosis vaksin digeneralisasikan ke kelas vaksin, kemudian tenaga medis dan petugas digeneralisasikan ke penanggung jawab.
Yang berikutnya ada struktur aggregation. Pada bagian ini terdapat form riwayat medis dan form screening yang terhubung dengan laporan screening dan laporan riwayat medis. Yang berikutnya ada association, yang dimana yang keterkaitan antara satu dengan yang lain. Seperti yang dapat dilihat di sini, kelas peserta vaksin, sehingga tenaga medis, kemudian dari peserta vaksin hingga QR code, kemudian yang ini dari peserta vaksin hingga QR code lagi, kemudian yang ini QR code hingga tenaga medis, kemudian yang di sini dari petugas hingga peserta vaksin. Oke, yang berikutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini berisi tentang semua kelas serta keterkaitannya antara satu dengan yang lain. Oke, yang berikutnya ada state chart diagram. State chart diagram ini adalah diagram yang digunakan menjelaskan sistem fungsi pada rancangan aplikasi yang akan dibuat. Seperti dicontohin di sini, pada peserta vaksin akan dibuat aktif, mendaftar, mengisi formulir, memilih jadwal, menunggu konfirmasi, mendatangi tempat vaksin, memindai QR code, screening, kemudian melakukan proses vaksinasi, mengantri, menerima vaksin, dan tercatat dalam database. Setelah itu prosesnya setelah menerima vaksin. Untuk yang berikutnya juga sama prosesnya seperti itu. Oke, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang application domain. Boleh di next. Boleh di next. Nah, untuk pembahasan pertama di bab ketiga ini, yaitu use case. Nah, use case sendiri merupakan pemodelan untuk sistem yang akan dibuat. Nah, use case ini juga akan menampilkan interaksi antara user dengan sistem yang akan dibuat. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu peserta, tenaga medis, dan petugas. Nah, peserta memiliki use case sebagai berikut, yaitu mendaftar, mengisi form, memilih jadwal, memindai QR code, mengantri, dan juga menerima vaksin. Yang kedua ada tenaga medis. Tenaga medis ini akan melakukan pemeriksaan medis ke peserta atau screening dan memberi vaksinasi. Dan yang terakhir ada petugas. Petugas ini akan mencatat data peserta, pengecekan dokumen, dan juga penginputan data peserta. Next. Nah, selanjutnya function. Di dalam suatu Object Oriented Analysis Design atau OOAD, tingkat kemampuan sistem untuk melakukan pemrosesan suatu informasi dapat ditentukan menggunakan function. Di sini ada beberapa function yang sudah kami sediakan dan kami rincikan beserta complexity dan type-nya. Function yang pertama ada pendaftaran peserta dengan complexity simple dan tipe update. Yang kedua ada mengisi formulir, complexity simple, tipe compute. Yang ketiga ada memilih jadwal, complexity simple, tipe update. Selanjutnya ada menunggu konfirmasi, complexity simple, tipe sinyal. Yang kelima ada memindai QR code, complexity simple, type read. Yang keenam ada screening, complexity medium dengan type read. Yang ketujuh ada mengantri, complexity simple, type sinyal. Selanjutnya pencatatan ke dalam database, complexity yang kompleks, dan type compute. Yang selanjutnya ada pengecekan dokumen peserta, complexity medium, dan type read. Yang terakhir ada penginputan data peserta dengan complexity simple dan type compute. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya ini ada architectural design. Next. Nah, yang pertama ada kriteria. Kriteria ini merupakan properti yang ditentukan dari sebuah desain atau arsitektur. Kriteria dibutuhkan agar analis dapat menentukan properti mana yang harus diutamakan dalam proses pembuatan sistem. Kriteria ini juga digunakan untuk membantu analis menentukan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Berdasarkan tujuan dan kebutuhan dari pembuatan sistem tersebut. Untuk screen all, berikut adalah kriteria yang kami tentukan. Untuk kategori very important, ada usable, efficient, correct, dan maintainable.
Untuk kategori important, ada secure, reliable, dan reusable. Untuk kategori less important, ada testable dan juga comprehensible. Dan untuk kategori terakhir, yaitu irrelevant, ada flexible dan juga portable. Next. Nah, selanjutnya ada komponen arsitektur. Pada pembuatan sebuah sistem yang komprehensibel dan fleksibel, maka perlu dibuatnya sebuah komponen arsitektur. Pada komponen arsitektur ini memiliki 3 prinsip dasar. Yang pertama, mengurangi kompleksitas dengan memisahkan setiap kepentingan-kepentingan yang ada. Kedua, merefleksikan suatu struktur konteks yang stabil. Yang ketiga, menggunakan kembali komponen yang sudah ada. Pada aplikasi Screenol ini, kami menggunakan client server arsitektur pattern. Pattern ini awalnya dikembangkan untuk menangani sebuah sistem yang tersebar di beberapa tempat. Beberapa dari pattern lainnya, client server arsitektur tidak mengandung sistem hierarki, namun pattern ini menggunakan sistem network, di mana terdapat satu buah server yang menggabungkan semua klien yang ada di dalam sebuah jaringan. Dan juga ada tabel distribusi. Distribusi yang digunakan dalam sistem Screenol ini adalah distribute data, di mana pada distribusi ini, data yang akan masuk dari klien melalui user interface akan dikirimkan ke server. Kemudian, server akan mengupdate seluruh perubahan data. Data tersebut akan diupdate ke masing-masing database, sehingga setiap input apapun dari member akan terupdate di sistem. Next. Dan yang terakhir ada proses arsitektur. Pada proses arsitektur ini, terdapat 3 jenis pattern. Yang pertama ada centralized pattern. Pola ini menyimpan semua data pada server pusat, dan klien hanya bisa melihat user interface-nya saja. Keuntungan dari pola ini, yaitu dapat diimplementasikan pada klien secara murah. Semua data konsisten karena hanya berada di satu tempat saja, dan juga strukturnya yang mudah dimengerti dan diimplementasikan, serta kemacetan jaringan yang jarang terjadi. Kedua, ada distribute pattern. Pada pola ini, semua terdistribusi ke user atau klien dan server, sehingga server hanya menyebarkan model yang sudah diupdate di antara klien. Keuntungan utama dari pola ini adalah waktu akses yang rendah, sehingga tidak terjadi kemacetan jaringan, dan juga kinerja yang lebih maksimal dan backup data yang banyak. Dan yang terakhir ada decentralized pattern. Pola ini berada di antara kedua pola di atas. Pada pola ini, klien memiliki data tersendiri, sehingga data umum hanya berada pada server. Server menyimpan data umum dan function atas data-data tersebut, sedangkan klien menyimpan data yang merupakan milik bagian application domain klien tersebut. Dan pada proyek Screenol ini, kami menggunakan decentralized pattern, karena pattern ini memiliki satu buah server dan banyak klien, di mana server memiliki kendali penuh dalam melakukan pengaturan pada setiap klien yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen desain. Yang pertama ada model komponen. Model komponen adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat problem domain model. Dalam analisis kelompok kami, berikut merupakan kelas diagram dan state chart yang akan direvisi, yaitu kelas masyarakat. Nah, berdasarkan kelas diagram dan data tersebut, maka dibuatlah event table, dan kelas yang dipecah adalah kelas peserta vaksin, dan kami bagi dua menjadi peserta vaksin yang dapat divaksin dan tidak dapat divaksin. Nah, pada event table ini, untuk mendaftar vaksinasi dan meminta QR hanya 1 kali, sedangkan mengisi riwayat kesehatan, memilih jadwal, dan melakukan screening dilakukan lebih dari 1 kali. Next. Nah, ini berikut adalah kelas diagram peserta vaksin setelah direvisi. Kami bagi menjadi 2, yaitu dapat divaksin dan tidak dapat divaksin, yang dikarenakan hasil screeningnya ditolak. Nah, berikut adalah state chart-nya. Pada peserta boleh vaksin, peserta mendaftar, lalu mengisi formulir, menentukan jadwal, menunggu konfirmasi, screening, lalu peserta menerima vaksin, dan tercatat dalam database. Yang selanjutnya, peserta telah menerima vaksin. Yang kedua, peserta tidak boleh vaksin. Yang pertama, peserta mendaftar, mengisi formulir, menentukan jadwal, screening, lalu menunggu konfirmasi. Karena hasil ditolak, maka peserta vaksin kembali dari lokasi dan tidak menerima vaksin. Nah, selanjutnya ada function komponen. Fungsi ini berfungsi untuk mendapatkan informasi dari sistem untuk kebutuhan penggunanya. Yang pertama, contohnya permintaan untuk mengambilkan jadwal vaksin. Yang kedua ada function type update. Fungsi ini berfungsi untuk menerima input dari user untuk memperbarui sistemnya. Contohnya fungsi untuk membuat jadwal vaksinasi.
Yang ketiga, function type compute. Fungsi ini berfungsi untuk menerima inputan dari user yang dibutuhkan oleh sistem, contohnya saat menginput riwayat medis. Yang keempat, ada fungsi type sinyal. Fungsi ini berfungsi untuk sebagai kontrol yang membutuhkan reaksi pada sistem signal ini. Dan pada sistem signal ini kami tidak melibatkan function type sinyal ini. Untuk tabel ini merupakan tabel function komponen yang melibatkan dua kelas yang telah direvisi. Next. Dari ketiga function type yang tadi, dibentuklah sequence diagram dari fungsi menunggu konfirmasi. Untuk yang peserta tidak boleh vaksin, ini untuk peserta vaksin, next. Dan yang ini untuk peserta boleh vaksin. Next. Nah, terdapat 4 function komponen. Yang pertama ada type read, type update, type compute, and type signal. Next. Yang terakhir ada connecting komponen. Terdapat 4 connecting coupling. Yang pertama ada outside coupling, yaitu secara langsung kepada public properties. Yang kedua ada inside coupling yang secara langsung kepada private properties. Yang ketiga ada coupling from below yang secara langsung pada private properties. Dan yang keempat ada satellite coupling yang secara langsung pada private properties. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu UI aplikasi Screenol. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI aplikasi kami. Aplikasi kami ini bernama Screenol. Nah, untuk halaman pertama aplikasi kami, karena kami menunjukkan aplikasi ini untuk peserta vaksin, maka peserta harus masuk sebagai peserta terlebih dahulu. Nah, di halaman pertama ada halaman login atau halaman masuk. Di halaman masuk ini, peserta yang sudah memiliki akun sebelumnya memasukkan username dan juga password mereka. Bila mereka belum memiliki akun, mereka dapat memilih menu daftar. Di daftar ini, peserta akan memasukkan username, password, dan mereka akan mengulangi password untuk mengonfirmasi password mereka. Nah, setelah daftar atau masuk, mereka akan diantarkan ke halaman dashboard atau halaman beranda dari aplikasi Screenol. Yang pertama, di aplikasi Screenol, di kolom paling atas akan terdapat status dari vaksinasi mereka. Entah itu terkonfirmasi, menunggu konfirmasi, dan lainnya. Nah, di kolom ini terdapat jadwal pilihan mereka, pilihan peserta untuk melakukan vaksinasi, QR code mereka, dan lokasi dari vaksinasi tersebut. Saat kolom ini diklik, ini akan berisikan data diri yang telah mereka isi dalam form pendaftaran, jadwal vaksinasi yang telah mereka isi juga, dan mereka pilih, dan riwayat penyakit yang telah mereka isi di form riwayat medis yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah status dari pengecekan oleh admin. Oke, kembali lagi ke beranda. Berlanjut ke menu informasi terkait. Yang pertama ada lokasi vaksinasi. Di sini, lokasi vaksinasi tidak lain tidak bukan adalah peta dari lokasi vaksinasi kami, di mana itu merupakan Holy Wings, Gading Serpong. Untuk mereka yang belum tahu peta atau rute ke Holy Wings, Gading Serpong, mereka dapat membuka rutenya dengan Maps, Google Maps, atau menaiki Gojek, dan juga Grab. Nah, untuk mereka yang ingin membagikan lokasi ini kepada teman atau kerabat mereka, mereka dapat menggunakan sosial media yang sudah terintegrasi dengan aplikasi kami. Lalu yang terakhir, ada pilihan telepon. Bila peserta vaksin membutuhkan beberapa informasi terkait vaksinasi di Holy Wings Gading Serpong. Di sini mereka dapat menghubungi Holy Wings Gading Serpong secara langsung dengan nomor yang ada di bawah ini. Kembali lagi ke beranda. Di sini ada menu QR code peserta. QR code peserta ini akan digunakan sesampainya peserta vaksin sampai di lokasi vaksinasi mereka. Nah, QR code ini digunakan untuk mendapatkan form screening dan nomor antrian untuk vaksinasi mereka. Kembali lagi ke beranda. Untuk menu yang terakhir, ada jadwal tersedia. Di sini, Holy Wings atau lokasi vaksinasi akan terus mengupdate jadwal yang tersedia di aplikasi dan di tempat vaksinasi.
Nah, disinilah peserta dapat memilih jadwal yang cocok dengan mereka, dan peserta akan mendaftarkan jadwal ini untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari admin. Nah, di sini ada data sebaran COVID-19 per hari ini. Ini hanyalah informasi umum bagi peserta yang ingin mengetahui informasi terkait COVID di Indonesia dan di dunia. Nah, di sini data kami, data aplikasi ini bersumber dari covid19.go.id, dan untuk data global bersumber dari WHO. Kembali ke beranda. Nah, di sini merupakan form pendaftaran untuk peserta yang akan melakukan vaksinasi. Di sini peserta memasukkan data diri terlebih dahulu, dan selanjutnya mereka memilih jadwal, waktu dan jam. Dan yang ketiga, untuk data diri dan jadwal terlebih dahulu, mereka akan mengonfirmasinya setelah mereka mengisi data dan jadwalnya. Selanjutnya, di sini adalah form riwayat medis mereka. Di sini mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait yang diberikan oleh aplikasi. Nah, di sini setelah mereka menjawab, akan ada konfirmasi riwayat penyakit dari aplikasi untuk mengonfirmasi lebih lanjut jawaban peserta sudah valid atau belum. Setelah peserta setuju dengan jawaban mereka sendiri, mereka klik OK, dan ini akan ditujukan ke admin untuk pengecekan lebih lanjut. Saat pengecekan, di kolom paling atas ini akan muncul status menunggu konfirmasi. Berlanjut ke menu profil. Di menu profil ini terdapat beberapa komponen seperti privasi dan keamanan, email, telepon, dan lainnya, dan biodata pengguna. Untuk edit profil, seperti pada umumnya, peserta akan memasukkan beberapa data diri yang mereka yang baru, mungkin kontak person mereka yang baru, dan bila peserta bersedia untuk menggantinya, peserta klik OK, dan bila peserta tidak jadi ingin merubahnya, peserta akan klik batal. Nah, di sini untuk yang terakhir, untuk peserta yang ingin logout atau keluar dari aplikasi, peserta dapat menuju menu profil, lalu klik tombol pengaturan ini, dan mereka klik logout. Nah, sekian untuk UI aplikasi untuk peserta. Selanjutnya untuk admin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya saya akan mendemokan UI dari tampilan admin dari aplikasi Screeno. Nah, berikut merupakan tampilan menu login dari admin sebelum masuk ke aplikasinya. Di sini admin bisa memasukkan username dan passwordnya yang sudah disetting dari sistem. Kemudian bisa klik masuk untuk masuk ke tampilan awal dari aplikasinya. Nah, setelah login, admin akan dialihkan ke tampilan awal dari aplikasinya. Di sisi kiri sini terdapat 3 menu, yaitu yang pertama menu beranda. Pada menu beranda ini akan menampilkan informasi seperti jumlah daftar peserta, jumlah peserta yang terkonfirmasi, jumlah peserta yang menunggu, dan jumlah peserta yang ditolak. Jumlah daftar peserta ini didapatkan dari akumulasi dari daftar peserta yang terkonfirmasi, menunggu, dan ditolak. Selanjutnya menu yang kedua yaitu ada menu peserta. Dalam menu ini akan menampilkan daftar peserta yang sudah mendaftar untuk melakukan vaksinasi melalui aplikasi Screeno untuk peserta tadi. Di sini terdapat 3 indikator warna dalam penandaan daftar peserta. Yang pertama itu ada warna hijau. Warna hijau ini menandakan bahwa peserta sudah terkonfirmasi. Yang kedua yaitu ada warna putih. Warna putih ini menandakan bahwa peserta belum dikonfirmasi dan masih menunggu untuk dikonfirmasi sama admin. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ada warna merah. Warna merah ini menandakan bahwa peserta ditolak untuk
melakukan vaksinasi. Untuk melakukan konfirmasi atau penolakan peserta, admin bisa mengklik salah satu dari peserta yang belum dikonfirmasi atau masih yang berwarna putih. Nah, jika admin sudah mengklik, admin akan dialihkan ke tampilan profil dari peserta yang dikliknya. Dan di sini juga admin bisa melihat hasil jawaban dari riwayat penyakit peserta tersebut dengan cara mengklik button riwayat penyakit ini. Di sini admin bisa mengecek hasil pertanyaan riwayat penyakitnya. Jika salah satu dari jawaban dari pertanyaan ini ada yang ya, maka admin akan langsung menolak pesertanya tersebut untuk melakukan vaksinasi demi kebaikan kesehatan peserta tersebut. Jika seluruh jawaban dari pertanyaannya tidak, maka admin bisa melakukan konfirmasi peserta tersebut untuk melakukan vaksinasi. Nah, jika pekerjaan atau kegiatan admin sudah selesai semua, admin bisa melakukan logout dengan cara klik menu yang ketiga ini atau yang terakhir, yang ini atau yang keluar. Nah, maka otomatis admin akan kembali ke tampilan login. Nah, itu merupakan tampilan UI admin dari aplikasi Screenol ini, dan mungkin itu menjadi pembahasan terakhir pada presentasi di video ini. Sekian presentasi dari kelompok C3. Mohon maaf apabila pada saat melakukan presentasi terdapat kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh saya ataupun kelompok saya. Sekian dari kelompok C3, terima kasih.